Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tema mengenai investasi. Di video materi kali ini kita masuk ke part yang ketiga. Part yang kedua tadi kita sudah membahas mengenai kalau kita acukan kepada konsep periodicity di dalam akuntansi tadi itu, berarti di video materi yang kedua itu kita sudah membahas titik awal, sudah kita bahas saat pemerolehan, kemudian titik akhir saat disposing, saat pelepasan, baik utang, investasi utang maupun investasi saham, dan kita juga sudah bahas saat di tengah waktu namun bukan pada saat akhir periode. Nah, khusus untuk video materi part yang ketiga ini, kita akan membahas ketika satu perusahaan investor itu berada di tengah waktu dan tepat berada di akhir periode. Ingat, tadi di video materi kedua sudah saya jelaskan bahwa timeline untuk investment itu kan tadi ada awal, ada akhir, kemudian ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dapat kita pilih, kita bagi jadi dua, yaitu tengah waktu dan tengah periode. Terus ada tengah waktu dan akhir periode. Nah, khusus untuk pembahasan part yang ketiga tentang investasi ini, kita hanya akan membahas ketika satu perusahaan investor berada di tengah waktu akhir periode. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh si perusahaan investor? Nah, oke. Sekarang kita mulai. Kalau ditanya, apa sajakah yang harus dilakukan oleh investor yang berinvestasi, entah dalam bentuk utang maupun dalam bentuk modal gitu ya. Investasi utang maupun investasi saham. Apa yang harus dilakukan di tengah waktu akhir periode? Jawabannya adalah tentu saja simpelnya mereport atau melaporkan investasi yang sudah dia lakukan. Nah, untuk mereport berarti harus disajikan di dalam neraca atau statement of financial position. Nah, laporan keuangan khususnya neraca, itu semua laporan keuangan itu termasuk juga neraca tentunya ya, itu berisi tidak hanya nama-nama akun, tetapi juga dia berisi angka. Nah, angka yang akan dituliskan, dicantumkan di dalam laporan keuangan itu berapa? Nah, angka yang dicantumkan berapa itu maksudnya merujuk kepada nilai. Ya, merujuk kepada nilai. Nah, kata-kata nilai itu berarti kita harus menuliskan berapakah nilai aset investasi yang dimiliki oleh perusahaan pada saat akhir periode tersebut. Nah, nilainya itu pada umumnya nanti akan dinilai at fair value. Artinya akan disajikan pada saat tanggal neraca. Misal satu perusahaan itu mereport neraca pada tanggal 31 Desember. Maka pada saat tanggal 31 Desember itu ketika perusahaan itu punya saldo aset investasi, maka saldo aset investasi itu mencerminkan atau memberikan informasi kepada user mengenai nilai aset investasi tersebut pada saat tanggal 31 Desember, which is itu artinya adalah fair value. Dapat dipahami ya sampai di sini ya konsepsinya ya. Oke. Nah, untuk dapat satu perusahaan itu mengetahui nilai fair value, maka ya tidak ada jalan lain kecuali kemudian harus melakukan penilaian ulang. Penilaian ulang atas aset investasi tentu saja bukan dengan pakai appraiser gitu ya, enggak pakai itu. Caranya gimana Pak? Gampang, tinggal lihat aja di bursa. Di bursa itu kan jelas. Di pasar saham atau pasar surat berharga itu kan jelas. Saham PT ABC pada tanggal 31 Desember berapa nilainya, harga sahamnya, itu sudah terpampang jelas di situ. Gampang, tinggal pakai saja nilainya. Ya, itu yang dimaksud dengan fair value. Pak, apakah fair value itu beda dengan cost? Ya lain. Kalau cost
Tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa fair value itu nilainya sama dengan cost-nya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi cost dan fair value itu jelas nilai yang berbeda. Kalau cost itu adalah nilai perolehan. Bahasa gampangnya adalah cost itu adalah fair value atas satu surat berharga atau instrumen investasi pada tanggal pembelian. Saya ulang, cost atau harga perolehan atas saham, katakanlah demikian, itu sama dengan fair value atas saham tersebut pada saat tanggal diperolehnya saham tersebut. Oke, gitu ya, jangan bingung. Nah, kalau begitu, apa Pak kegiatan utama yang harus dilakukan oleh satu perusahaan yang punya aset investasi atau investor ketika dia hendak membuat atau menyusun laporan keuangan? Jawabannya adalah yang pertama, dia harus melakukan penilaian atas aset investasi. Yang kedua, dia harus menyajikan. Menyajikan itu artinya menata, terus naruh, meletakkan. Bentuk peletakannya seperti apa. Nah, itu namanya menyajikan. Kalau penilaian tadi kan angkanya berapa? Itu namanya penilaian. Kemudian, kalau penyajian itu menata dan bentuk tataannya seperti apa di dalam laporan keuangan. Itu namanya penyajian. Jadi ada aktivitas penilaian yang pertama, yang kedua aktivitas penyajian, dan yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan itu maksudnya ketika aset investasi itu sudah dimasukkan semua ke dalam neraca atau statement of financial position, artinya sudah sah bahwa perusahaan itu sudah melakukan laporan atau report atas posisi keuangannya, termasuk aset investasi yang dimilikinya. Paham ya? Jadi ada 3 kegiatan itu. Penilaian, penyajian, dan reporting, pelaporan. Itu yang dilakukan di tengah waktu akhir periode. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Penilaian aset investasi. Oke. Penyajian dan pelaporan atas investasi itu dilakukan di akhir periode. Seperti sudah saya jelaskan barusan tadi ya, di pengantarnya tadi, bahwa aktivitas penilaian, penyajian, dan pelaporan itu hanya dilakukan dan hanya ada dilakukan oleh perusahaan investor ketika dia hendak membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusunnya kapan? Ya di akhir periode. Harga atau nilai instrumen investasi itu kan bisa berubah-ubah, fluktuatif. Seperti saya sampaikan tadi, harga saham ketika dibeli misalkan 10.000 per lembar. Bisa jadi pada tanggal 31 Desember ketika investor itu mau mereport, menyusun laporan keuangan, maka harganya pada saat tanggal 31 Desember itu bukan 10.000 per lembar, melainkan sudah 12.500. Nah, mungkin saja 2 hari kemudian pada tanggal 3 Januari ternyata sudah berubah lagi. Bukan 12.500, turun menjadi 11.000. Nah, itu pergerakan nilai harganya itu kan naik turun atau berubah-ubah atau fluktuatif dari waktu ke waktu. Sehingga muncul pertanyaan, kalau fluktuatif begitu, nilai investasi yang hendak disajikan di dalam neraca atau laporan keuangan itu nilai yang mana? Nilai pada saat dibelikah? Ataukah nilai pada tanggal 31 Desember ketika laporan keuangan itu disusun, gitu loh. Ya, itu pertanyaannya. Jadi, nanti penilaian itu berfungsi untuk menentukan berapakah angka yang mau dicatat di dalam laporan keuangan atas aset investasi itu. Nah, kemudian penyajian itu berbicara tentang nilai investasi yang harus dimunculkan atau disajikan. Nah, setelah ketemu nilainya berapa, disajikannya bagaimana, pengelompokannya bagaimana, terus nanti naruhnya di mana, angkanya itu nanti angka yang kayak gimana. Nah, itu tentang penyajian setelah dinilai. Penilaian atas investment dilakukan untuk menentukan angka yang harus disajikan di laporan keuangan. Tadi sudah kita bahas.
Nah, based on atau berdasar penilaian dan atau penyajian atas aset investasi, berdasarkan penilaian atau penyajiannya, maka aset atau instrumen investasi itu terbagi atau dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu trading securities, non-trading securities, dan held for collection securities. Pak, kok saya bingung? Loh, bingungnya kenapa? Di video materi sebelumnya itu kan ada cost method, equity method, consolidation method. Nah, sekarang kok ada istilah lagi, Pak? Trading securities, non-trading securities, held for collection securities. Saya bingung, kok jadi campur aduk begini, Pak, kayak gaduh-gaduh. Benang merahnya bagaimana? Oke, kita urai ya, supaya kita tidak menjadi kusut pikirannya, kita urai. Tenang aja, ini bukan sesuatu yang sulit kok. Ya. Ketika kita berbicara tentang cost method, equity method, dan consolidation method, maka kita sedang berbicara investasi dalam bentuk saham. Itu yang harus dipahami ya. Yang pertama, kalau kita berbicara cost, equity, consolidation, itu artinya kita sedang berbicara tentang investasi saham. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kalau kita berbicara tentang cost, kemudian equity, dan consolidation method, itu artinya kita berbicara di tengah waktu, bukan akhir periode. Artinya tengah waktu dan tengah periode. Itu yang dibicarakan oleh cost, equity, dan consolidation. Nah, kalau kita berbicara tentang trading, non-trading, dan held for collection, point of view-nya beda dengan yang cost versus equity versus holding atau consolidation. Bahasa gampangnya itu ini nggak terkait gitu loh. Kafling atau bidang atau kamarnya itu lain. Ya. Kalau yang tadi yang cost, equity, dan consolidation, sekali lagi itu khusus untuk share investment dan berada di tengah waktu, tengah periode. Nah, yang sekarang kalau kita berbicara trading, non-trading, dan held for collection, itu berbicara sudut pandangnya adalah sudut pandang di tengah waktu, akhir periode. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Harap itu dipahami, jangan dicampur adukkan. Oke, paham ya? Sekali lagi, ingat dari tadi kan kita berbicara tentang penyajian dan pelaporan. Penyajian dan pelaporan kan hanya ada di akhir periode, bukan akhir waktu ya. Kalau akhir waktu nanti jadi dispose. Ya, dispose. Ini akhir periode. Nah, akhir periode penyajian dan pelaporan, maka yang dibahas adalah trading, non-trading, held for collection. Bukan cost, equity, consolidation. Bukan itu. Ya, bukan itu. Ngerti ya? Oke. Jadi saya ulang bahwa terkait dengan penilaian, penyajian, dan pelaporan atas aset investasi, maka aset investasi itu dapat dibagi atau dikelompokkan ke dalam 3 grup. Yang pertama disebut sebagai trading securities, yang kedua non-trading securities, dan yang ketiga hold atau held for collection. Trading securities itu artinya bahwa aset investasinya itu niatannya untuk diperjualbelikan. Kalau non-trading berarti niatnya bukan untuk ditradingkan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, kalau held for collection berarti aset investasinya itu diperoleh atau dimiliki atau dibeli dengan niatan untuk di-keep atau di hold sampai dengan maturity date, sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, dari barusan penjelasan saya tadi itu, maka kita bisa menebak pasti
yang held for collection itu adalah pasti hanya instrumen investasi berupa utang, yakni obligasi atau bond. Kenapa? Karena hanya bond atau obligasi lah yang punya maturity date. Kalau dia punya maturity date, berarti dia bisa held for collection. Paham ya? Oke. Nah, kemudian trading. Kalau yang trading bagaimana, Pak? Yang trading itu bisa debt investment, bisa share investment. Tergantung niatannya. Ya, kalau perusahaan itu beli saham, niatannya untuk dijual kembali dalam jangka waktu dekat, untuk diperjualbelikan, untuk dijual kembali, maka itu nanti jatuhnya share investmentnya merupakan trading. Ngaruhnya kemana, Pak? Ini ngaruhnya bukan ke cost equity, bukan. Kalau cost equity kemudian consolidation itu kacamata atau sudut pandangnya itu adalah dari persentase kepemilikan, dari affection atau pengaruhnya, signifikankah atau tidak signifikan, kan gitu ya. Jangan balik ke sana lagi. Nah, kalau trading ini maksudnya adalah terkait dengan penilaian, penyajian, dan pelaporan di dalam laporan keuangan. Sehingga trading ini bisa dua-duanya, bisa share, bisa debt. Ya, bisa share, bisa debt. Nah, berikutnya kalau non trading. Ya, kalau non trading itu akan digunakan maksudnya adalah si aset investasinya itu memang diperoleh atau dibeli, tujuannya itu adalah other than trading, selain digunakan untuk diperjualbelikan. Berarti untuk apa dong, Pak? Kan gitu. Berarti untuk apa dong, Pak? Apa berarti untuk held for collection? Ya enggak, kalau held for collection itu jelas cuma debt, kan gitu. Kalau dia punya investasi utang, kemudian ya sudah, cuman saya keep aja gitu loh sampai nanti akhir periode, ya itu namanya held for collection. Ya, held for collection. Sehingga yang punya sifat non trading itu hanya investasi saham. Ya, hanya investasi saham saja. Ini yang bersifat non trading. Ya, hanya investasi saham. Jadi sekali lagi diperhatikan ini ya. Yang punya held for collection itu adalah hanya investasi utang. Kalau investasi trading, baik debt maupun shares investment, itu bisa bersifat trading. Kalau yang bersifat non trading itu other than trading, itu hanya shares only. Kenapa hanya shares only, Pak? Debt kok tidak bisa masuk di non trading loh? Kalau debt kemudian niatannya tidak untuk diperjualbelikan, itu artinya adalah untuk di held for collection. Jadi ini pilihannya adalah tinggal di sini aja, jangan kemudian ada di sini debt juga masuk di sini, nggak bisa. Kalau tidak untuk diperjualbelikan, otomatis di keep sampai maturity date selesai. Kan tadi untuk debt, tadi kan pilihannya cuma dua untuk ngedispose-nya. Kalau debt itu kan pilihannya cuma dua, yaitu kalau nggak di keep sampai maturity date, maka di sell, dijual. Kan gitu. Kalau dia tidak berniat untuk menjualnya, terus gimana? Ya berarti di held, selesai. Paham ya? Sementara kalau si shares itu kan opsi atau pilihan untuk ngedispose, untuk ngebuang, cuman satu, yaitu di sell atau dijual. Tapi oke, share-nya mau dijual, Pak, tapi ini bukan trading. Terus gimana dong, Pak? Nah, itu namanya non trading. Sehingga non trading itu isinya hanya shares only. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, ketika dia itu nanti dikelompokkan sebagai trading securities, maka akan dinilai at fair value with changes reported in net income. Ini simpelnya dulu, ini nanti akan kita bahas secara lebih detail. Kalau dia dikelompokkan sebagai non-trading, maka kemudian aset investasinya, yaitu share-nya ini, akan dinilai at fair value with changes reported as other comprehensive income in the comprehensive income statement. Pak,
Ini bedanya antara yang bawah ini, yang trading dengan non trading itu apa Pak? Maksudnya gini, kalau trading ini nanti selisih atau beda antara fair value dengan cost itu nanti akan di-adjust dan dicatat ke sebagai pembentuk net income. Kalau sebagai pembentuk net income berarti dia akan masuk di other revenue dan expenses. Ya. Kemudian kalau yang non trading ini dia tidak akan ditreatment sebagai komponen pembentuk net income. Kalau ada selisih antara fair value dengan cost-nya. Nah, terus tidak dicatat sebagai komponen pembentuk net income, gimana Pak maksudnya? Ya berarti simple, diletakkan di bawah net income. Ya, diletakkan di bawah net income. Loh Pak, di bawah net income masih ada lagi? Masih. Di bawah net income masih ada lagi. Nanti yang paling bawah betul namanya adalah comprehensive income. Ya, comprehensive income. Nah, kalau held for collection ini nanti dinilai disajikan at amortized cost. Apa itu Pak amortized cost? Kita kembali kepada materi ketika kita membahas bond atau obligasi. Di situ kan ada premium, ada mungkin juga timbul diskon. Nah, premium on bond atau diskon on bond itu harus diamortisasi. Amortisasinya bisa pakai dua metode. Effective interest method ataukah straight line method. Nah, kemudian diskon dan premium itu kan akan menjadi pengurang atau penambah cost atas obligasi tersebut. Nah, ketika sudah di-adjust dengan penambahan amortisasi diskon atau pengurangan amortisasi premium itu menjadi amortized cost. Itu ketika kita membahas dulu di obligasi atau bond. Itu dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi atau debitur. Nah, sekarang kan yang kita bahas di sini kan seperti sudah kita sampaikan, saya sampaikan di video materi yang pertama bahwa yang kita bahas di sini investment ini yang kita bahas adalah sudut pandang investor atau kreditor. Jadi beda. Jadi tapi tetap sama ya, artinya disajikan at amortized cost, yaitu setelah diperhitungkan dengan adanya diskon atau premium. Oke. Kita bahas satu persatu mengenai trading securities, non-trading, dan held for collection. Sekali lagi ingat, ketika kita bahas trading, non-trading, dan held for collection, yang kita bahas adalah dalam konteks penyajian di dalam laporan keuangan. Oke, nggak ada kaitannya dengan cost, equity, atau consolidation method. Trading securities. Trading securities itu kelompok aset securities yang dibeli dengan niat untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Artinya adalah beli untuk dijual, dibeli untuk dijual, agar mendapatkan keuntungan dari adanya selisih harga. Jadi motif dari trading securities itu adalah perusahaan ngebeli satu instrumen investasi, dari awal dia sudah punya niat untuk nanti akan dijual dalam jangka waktu dekat. Jadi kayak semacam jual beli gitu ya, kayak semacam jual beli. Bukan jual beli kalau ini, beli jual ya, kayak semacam beli jual. Nah, ini trading securities. Trading securities itu nanti aset instrumen investasinya atau aset investasinya yang yaitu yang trading itu kan tadi bisa berupa shares, mau bisa juga berupa debt, itu akan dinilai at fair value untuk disajikan di neraca, dinilai at fair value. Kemudian trading securities itu mencakup instrumen investasi berupa investasi dalam bentuk utang dan investasi dalam bentuk saham. Ya, tadi kan sudah kita bahas di sini ya. Trading itu bisa both, bisa kedua-duanya, itu debt dan saham. Sementara non trading cuma shares, held for collection itu cuma debt.
Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu saja. Kita tinjau langsung ke perlakuan akuntansi di akhir periode dan pelaporan di financial statement untuk trading securities. Ya. Pertama, trading securities. Di setiap akhir periode, maka trading securities itu harus dinilai ulang atau di-adjust ke fair value. Oke, harus kita pahami ya. Tadi kan harus dinilai at fair value. Oh ya sudah, berarti di setiap akhir periode, tengah waktu akhir periode, maka trading securities ini harus dilakukan penilaian ulang. Maksud penilaian ulang di sini adalah disesuaikan, di-adjust ke fair value. Karena penyajian aset investasi kelompok trading securities ini harus disajikan at fair value. Nah, jika ada selisih antara cost dan fair value, maka itu nanti akan menjadi unrealized gain atau unrealized cost. Yang harus kita catat di sini adalah adanya kata-kata unrealized yang mengikuti gain atau loss. Gain atau loss itu ditentukan dengan kita membandingkan antara cost dengan fair value. Kalau cost-nya lebih besar daripada fair value-nya, maka kemudian kita atau perusahaan si investor itu dia mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau fair value-nya itu lebih besar daripada cost-nya, maka artinya si perusahaan investor itu mendapatkan gain atau keuntungan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keuntungan atau kerugian tersebut itu bisa terrealisasi atau sudah direalisasi? Kata-kata realized atau realisasi itu maksudnya adalah proceeds into cash. Artinya sudah di-proceed atau diterima dalam bentuk cash. Apakah sudah diterima dalam bentuk cash? Gain atau loss-nya itu tadi. Kalau gain apakah sudah diterima dalam bentuk cash? Kalau loss apakah memang sudah dibayarkan? Jawabannya adalah belum. Sehingga, loh Pak, kenapa kok bisa belum? Ya iyalah, wong ini investasinya, aset investasinya belum dijual kok. Gimana bisa belum dijual kok kemudian ada gain atau loss gitu loh. Enggak, ini belum dijual. Loh Pak, kenapa kok belum dijual? Lah iya kan masih di hold, masih di keep. Hanya saja karena dia berada di akhir periode kan harus di-report. Nah, harus di-report. Ternyata harus dinilai ulang pakai fair value. Nah, ada selisih. Gitu aja. Tapi selisihnya tadi kan akan kemudian dimaknai sebagai gain atau loss. Tapi kan belum dijual, asetnya masih di keep. Jadi kalau ada gain, maka gainnya belum terkonversi menjadi cash, belum terrealisasi atau unrealized. Gitu ya, paham ya? Sehingga kata-kata unrealized di sini ini menunjukkan bahwa aset investasi yang bersangkutan itu masih belum dijual, sehingga gain atau loss-nya belum terrealisasi. Sehingga namanya adalah unrealized gain atau unrealized loss. Nah, trading securities itu merupakan bagian dari current asset. Nah, nanti investasi yang dilakukan oleh investor itu kan merupakan aset. Loh Pak, kok investasi kok merupakan aset Pak? Loh iya, perhatikan pada saat di titik awal acquiring tadi. Kan pada saat awal mengakuisisi, artinya perusahaan investor itu kan mengkonversi cash menjadi aset bentuk lain, yaitu share investment atau debt investment. Sehingga share investment atau debt investment itu merupakan aset. Sehingga pas dilaporkan, baik share investment maupun debt investment yang terkelompokkan ke dalam trading securities ini merupakan bagian dari aset. Aset apa Pak? Kalau aset kan dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu current asset ataukah fixed asset. Nah, trading securities ini kan niatnya untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Dalam jangka waktu dekat itu absolutely pasti less than 1 year atau kurang dari 1 periode akuntansi.
Kalau kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi itu artinya current assets. Sehingga trading securities itu merupakan bagian dari current assets. Disajikannya di neraca itu sebagai bagian dari current assets untuk kelompok trading securities. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sehingga trading securities itu akan disajikan di neraca atau statement of financial position dengan nilai fair value-nya, at fair value. Oh, ini sudah kita bahas berulang kali. Fair value adjustment itu sudah langsung terkandung dalam akun investasi. Kenapa? Karena stated at fair value. Jadi gini, kan tadi ada perbedaan ya antara cost dengan nilai fair value. Nah, selisih antara cost dengan fair value itu nanti akan ada dua sisi, dimaknai dari dua sisi. Dari sisi aset itu dimaknai, dari sisi neraca maksudnya, dimaknai sebagai fair value adjustment. Nah, fair value adjustment itu nanti akan ditambahkan ke cost atas debt investment atau share investment kalau untung. Kalau rugi berarti adjustmentnya kan berarti harus dikurangkan, alias fair value adjustmentnya harus dikredit, mengurangi cost of aset investasi ya, mengurangi. Itu dari sisi neraca. Berarti dari sisi neraca muncul akun baru namanya fair value adjustment. Ingat, itu dari sisi neraca. Perusahaan ketika dia menjalankan proses bisnis itu kan yang terpengaruh dalam satu transaksi itu, yang terpengaruh biasanya itu adalah akun-akun di neraca atau laporan keuangan yang berupa neraca dan akun-akun yang ada di income statement atau berpengaruh kepada laporan keuangan yang bernama income statement. Nah, fair value adjustment itu kan ada di kelompok akun real yang ada di neraca. Nah, kalau begitu pertanyaannya, yang berada di kelompok akun-akun nominal apa Pak? Kan gitu. Yang berada di kelompok akun-akun nominal apa Pak? Akun-akun nominal, ya benar, akun-akun nominal apa Pak? Yang berada di kelompok akun-akun nominal adalah yang ini tadi. Unrealized gain atau loss. Oke, jadi nanti kan membentuk satu set jurnal, yaitu fair value adjustment dan unrealized gain atau loss. Oke. Nah, fair value adjustment ini nanti akan langsung dimasukkan ke dalam perolehan nilai perolehan dari aset investasi tersebut. Maksudnya adalah misal cost share investment awalnya 100.000 misal. Cost aset investmentnya berupa share investment, cost share investmentnya 100.000. Pada tanggal 31 Desember ketika dilakukan penilaian ulang, fair value-nya ternyata 120.000. Berarti yang angka yang akan disajikan di dalam neraca atas share investment adalah 120.000. Bukan 100.000 ya, karena at fair value. Nah, fair value adjustment-nya, FVA-nya adalah sebesar 20.000. Artinya 120.000 itu adalah cost debit berarti ya, yaitu share investment ditambah dengan fair value adjustment sebesar 20.000 menghasilkan menghasilkan share investment yang disajikan di neraca sebesar 120.000 at fair value. Maksudnya seperti itu. Oke ya. FVA atau fair value adjustment itu merupakan real account. Kalau dia merupakan real account, tadi kan sudah kita bahas bahwa fair value adjustment itu berada di kelompoknya neraca, akun-akun yang ada di neraca, sehingga real account. Kalau dia real account, maka konsekuensinya adalah fair value adjustment tidak akan pernah di closing, atau fair value adjustment never
ever be closed. Nggak akan pernah di closing. Jadi fair value adjustment tidak akan pernah di closing. Nilainya akan carried forward, carried over. Jadi nilainya akan terus terbawa seiring dengan berjalannya waktu yang dilalui oleh perusahaan investor. Dia akan terus terbawa, carried forward, terbawa ke depan, carried over, terbawa terus sepanjang waktu, selama perusahaan itu masih punya trading securities. Ya kalau perusahaannya kemudian instrumen investasi atau aset investasinya dijual semua, ya habis. Pasti dia tidak punya fair value adjustment. Tapi selama dia masih punya trading securities, maka pasti akan ada fair value adjustment dalam rangka untuk mengadjust nilai instrumen investasinya, baik debt investment maupun share investment. Nah terus FVA itu akan selalu disesuaikan, fair value adjustment akan selalu disesuaikan atau di-adjust untuk setiap akhir periode akuntansi. Bahasa gampangnya misalkan gini, di setiap tanggal 31 Desember ketika perusahaan itu mau menyusun laporan keuangan, maka fair value adjustment-nya harus terus akan di-adjust. Ya, karena ini adalah akun real, maka kan dia punya saldo, ya, punya saldo. Dia punya saldo awal, dia punya saldo akhir. Nah, saldo awal itu harus di-adjust sehingga menjadi saldo akhir. Maksudnya kayak gitu. Unrealized gain atau loss akan dimasukkan ke dalam income statement di section other income and expense. Sekali lagi, tadi kan fair value adjustment itu di kelompok akun real. Nah, sebagai pendamping dari fair value adjustment di kelompok akun nominalnya, akun di income statement-nya ada muncul unrealized gain atau loss. Dan unrealized gain atau loss itu akan dimasukkan di income statement di section other income and expense. Kenapa Pak kok dimasukkan di section other income and expense? Sekali lagi saya tegaskan bahwa aktivitas investasi itu bukan merupakan aktivitas bisnis utama atau bisnis inti dari perusahaan, sehingga tidak boleh dimasukkan di atas income from operation atau operating income, tidak boleh. Oke ya. Kemudian unrealized gain atau loss itu akan di closing ke income summary karena dia merupakan nominal account. Konsekuensinya maka dia harus menjalani proses closing atau penutupan akun. Di closingnya kemana Pak? Sama dengan penutupan atau pengclosingan atas expense dan revenue, yaitu di close atau ditutup ke income summary. Jurnal untuk trading securities, ya, jurnal untuk trading securities. Sekali lagi, kalau kita membahas tentang trading, non-trading, held for collection, maka kita sedang membahas di tengah waktu akhir periode. Kalau akhir periode, sekali lagi, kalau akhir periode, maka jurnalnya pasti cuman ada 2 tok yang dibahas, yaitu tentang penyesuaian atau adjusting entries dan tentang penutupan atau closing entries. Jadi jangan bingung ya, sekali lagi jangan bingung, karena kita, sekali lagi saya ulang, karena kita ketika membahas tentang trading, non-trading, dan held for collection itu membahas tentang penilaian, penyajian, dan pelaporan di dalam laporan keuangan, maka tanggal 31 Desember katakanlah demikian, maka yang dilakukan di situ adalah cuma 2 macam jurnal saja, yaitu jurnal penyesuaian, adjusting entries, dan closing entries atau penutupan. Oke, kalau begitu kita lihat bagaimana kelompok trading securities ini di-adjust. Adjustment-nya adalah fair value adjustment / trading di debit, unrealized gain / income di kredit. Ini kalau dalam kondisi untung. Kondisi untung itu maksudnya adalah fair value-nya lebih gede
daripada cost-nya. Nah, kalau kondisinya adalah kondisi rugi bagaimana Pak? Tinggal dibalik. Berarti debitnya adalah unrealized loss dan fair value adjustment-nya berada di sisi kredit. Artinya fair value adjustment-nya akan mengurangi cost of asset investment. Ya. Jadi Pak, ini maksudnya apa Pak? Kok di sini ada strip trading, kemudian di sini ada strip income. Ini strip trading dan strip income ini seperti yang dipropos oleh Pak Keso di bukunya Pak Keso ya. Maksudnya adalah kalau trading di sini ini maksudnya menunjukkan bahwa FVA atau fair value adjustment-nya adalah untuk kelompok aset investasi berupa trading gitu loh. Kemudian unrealized gain, kemudian ada bold strip income, ini maksudnya adalah unrealized gain atau loss-nya ini nanti akan masuk ke income statement, berada di section other income dan other expense. Oke ya. Nah, fair value adjustment ini merupakan akun penyesuaian sebagai penyeimbang atas aset investasi. Kalau di sini di contoh yang ini FVA-nya ini akan menambah aset investasi. Kemudian unrealized gain strip income di sini adalah merupakan gain yang belum diakui. Tadi sudah kita bahas bahwa kenapa kok unrealized gain yang belum diakui, ya memang karena belum dijual. Kalau dia gain berarti fair value-nya lebih gede daripada cost. Nah, ini adalah, ingat sekali lagi, ini adalah format untuk adjustment atau adjusting entries. Ya. Kemudian ada adjustment, pasti ada closing untuk nominal account. Sehingga jurnal penutupan atau closingnya, yang di closing yang mana Pak? Tentu saja yang di closing adalah akun nominal. Nah, FVA ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini akun real, masuk di neraca. Kalau akun real ya nggak di closing. Yang di closing yang mana Pak? Berarti yang ini unrealized gain. Ya, unrealized gain-nya ini akan di closing. Di closing kemana Pak? Closingannya sama dengan yang biasanya, yaitu akan di close ke income summary. Kalau yang biasanya closing biasanya kan berarti revenue di close juga ke income summary. Revenue-nya di debit, income summary-nya kredit. Expense kan akan di close ke income summary, expense-nya di kredit, income summary-nya di debit. Begitu juga dengan ini. Kalau ini unrealized gain berarti untung, berarti gain itu saldo normalnya kredit, berarti akan di close, berarti di debit unrealized gain-nya, kreditnya adalah income summary. Nah, ini untuk menutup akun nominal yaitu unrealized gain. Ya. Income summary akan ditutup ke income summary. Nah, ini adalah closing entries. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Jangan merasa ini kok ruwet banget. Enggak, ini enggak ruwet. Sekali lagi saya tegaskan lagi, kalau kita membahas tentang trading, non trading, held for collection, itu bahasannya adalah bahasan terkait dengan penilaian dan penyajian aset investasi di laporan keuangan. Kemudian kalau kita lihat di konsep periodicity-nya, kalau kita bahas tentang trading, non trading, held for collection, itu periodenya, waktunya based on periodicity, waktunya berada di tengah waktu, di akhir periode. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat contohnya di bukunya Pak Keso. Kita cari contohnya. Oke. Nah, ini contohnya adalah ada satu perusahaan namanya Pace SA. Pace SA. Dia punya investasi, punya instrumen investasi. Nah, instrumen investasinya ini ada yang dalam bentuk shares dan ada yang dalam bentuk bonds. Dan instrumen investasinya ini ketika mau disajikan di neraca, si Pace SA ini mengklasifikasikan, mengelompokkan instrumen investasinya dia itu ke dalam kelompok trading securities. Oke. Dan pada saat tanggal 31 Desember pasti dia punya fair value dong, kan gitu.
Selain dia punya fair value, pasti instrumen investasinya si PACSA ini kan pasti dulu dibeli, awal waktu dibeli kan pasti punya cost. Ya, pasti punya cost. Kita lihat total cost atas trading securities punyanya PACE adalah 140.000, ini costnya. Kemudian fair value pada tanggal 31 Desember tahun 2017 ini fair value-nya adalah 147.000. Berarti untung atau rugi? Jelas untung. Kenapa? Karena fair value-nya lebih besar daripada cost-nya. Selisihnya berapa? Selisihnya 7.000. Kalau begitu, ada fair value adjustment, yaitu ditambah. Ada fair value adjustment dan adjustment-nya bersifat menambah. Kalau fair value adjustment-nya bersifat menambah, maka fair value adjustment-nya berarti berada di sisi debit. Kenapa? Karena ini kan aset investasi, ada share investment, ada debt investment, itu kan saldo normalnya debit. Maka fair value adjustment-nya menambah, berarti fair value adjustment-nya berada di sisi debit pula. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah fair value adjustment / trading, karena ini kelompok aset investasi trading. Kemudian kreditnya adalah unrealized gain. Kenapa? Karena ini tadi untung. Unrealized gain / income. Maksudnya apa? Maksudnya ini nanti akan masuk ke income statement dan diperhitungkan dalam net income. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember adalah FVA / trading unrealized gain / income sebesar 7.000 euro. Ya, 7.000 euro. Oke. The use of fair value adjustment trading account enable PACE to maintain a record of the investment cost. Jadi ketika fair value adjustment account, akun fair value adjustment itu terus di-maintain, di-carried over, carried forward, di-maintain terus, tetap ada, maka kemudian cost atas aset investasinya tetap bisa dihitung. Walaupun penyajian di laporan keuangannya itu at fair value, namun cost atas aset investasinya tetap masih bisa dihitung. Oke ya. The fair value of the securities is the amount PACE reports on its statement of financial position. Maksudnya adalah fair value yang sebesar 147.000 inilah yang angka inilah yang akan disajikan. Angka inilah yang akan ditulis oleh si PACE di dalam neraca yang dibuatnya untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017, bukan 140.000. Kemudian si perusahaan ini kan juga punya saldo FVA, fair value adjustment, yaitu di debit sebesar 7.000. Jadi kalau mau ditanya berapakah cost atas aset investasinya si PACSA ini, costnya berapa? Ya gampang, tinggal fair value, ini kita bisa lihat angkanya di neraca, dikurangi dengan saldo akhir FVA. Karena ini FVA debit kan berarti costnya lebih kecil, maka dikurangi 147 dikurangi 7, 147.000 dikurangi 7.000 sama dengan 140.000, itu costnya. Jadi tetap akan terus bisa di-maintain, ya, akan tetap bisa diketahui costnya berapa. Oke, ini semua sudah. Nah, sekarang the fair value adjustment trading account is carried forward into future accounting periods, karena ini tadi real account ya, real account. Kemudian for trading securities yang unrealized gain atau loss itu tadi, itu akan di closing. For trading securities it closes the unrealized gain or loss / income account at the end of the reporting period. Oke. Nah, akan di close. Close-nya kemana? Ke income summary. Udah jelas itu. Kemudian berikutnya ini masih berlanjut kasusnya. Jadi kalau yang atas ini
Perhatikan, ini adalah untuk saat tanggal 31 Desember tahun 2017. Tahun pertama, katakanlah demikian. Kemudian, si Pak CSA itu terus berbisnis, berinvestasi juga. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2018 yang ini, ini sekarang perhatikan, aset investasinya ada dua, yaitu Toby Company Bonds dan Vince Company Shares. Kita lihat, apakah masih sama ini portofolio investasinya Pak CSA tahun 2018 dengan tahun 2017, apakah masih sama? Oke, kita lihat ya, kita bandingkan. Tahun 2018 Toby dan Vince. Tahun 2017 Yorkville dan Kodak. Oh, sudah lain. Jadi portofolio investasinya si Pak CSA tahun 2017 dengan tahun 2018 ternyata berbeda. Lalu terus bagaimana Pak? Kalau begitu fair value adjustment-nya apakah gimana itu Pak? Fair value adjustment nggak ada urusannya dengan portofolio investasi. Jadi fair value adjustment itu kaitan atau urusannya adalah sebagai penyeimbang atau apa ya? Ya penyeimbang ya berarti ya, penyeimbang atas penyajian aset investasi di neraca, sebagai penyeimbang aja. Kalau gain berarti ditambahkan itu fair value adjustment-nya, ditambahkan ke cost-nya. Kalau loss berarti fair value adjustment-nya akan dikurangkan dari cost-nya. Selesai. Ya, selesai. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Jadi nggak ada masalah ya, portofolio investasinya berbeda atau berlainan. Nggak ada masalah. Perhatikan di sini. Pada tanggal 31 Desember tahun 2018, maka si kondisi di Pak CSA itu cost atas aset investasinya adalah 120.000. Sementara fair value-nya adalah 115.000. Karena fair value-nya lebih kecil daripada cost-nya, maka berarti mengalami loss atau kerugian. Kerugiannya atau loss-nya ini karena aset investasinya belum dijual, masih di hold, masih di keep pada tanggal 31 Desember 2018, maka menjadi unrealized loss sebesar 5.000 euro. Bagaimanakah adjustment-nya atau adjusting entries-nya? Bukan closing ya, adjustment-nya dulu. Closing itu kan setelah adjusting. Adjusting dulu baru closing. Adjusting, bagaimana adjustment-nya? Nah, perhatikan. Nah, perhatikan di account untuk fair value adjustment. Jangan perhatikan ini. Ya, jangan perhatikan ini. Yang ini cukup sudah untuk kita mengetahui bahwa ada loss, unrealized loss from investment sebesar 5.000. Ini unrealized loss, ada unrealized loss 5.000. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di account atas fair value adjustment. Karena ini tadi merupakan real account, berarti pasti dia punya saldo awal, punya saldo akhir. Kalau nominal account kan nggak punya saldo awal. Atau saldo awalnya untuk nominal account kan itu nol semua. Mana pernah sales revenue punya saldo awal? Ya nggak ada. Semuanya kan sudah habis di closing. Maka awal periode pasti nol semua. Oke, berbeda dengan fair value adjustment. FVA tadi ini merupakan real account. Jadi sehingga dia pasti punya saldo awal. Saldo awalnya berapa? 7.000 nih. Kan tadi kan 31 Desember tahun 2017. Ya, 31 Desember tahun 2017, FVA punya saldo akhir 7.000. Saldo akhir tanggal 31 Desember 2017 itu kan sama dengan artinya saldo awal tanggal 1 Januari tahun 2018. Oke, kalau begitu ini kan kita bahas tahun 2018. Maka tanggal 1 Januari 2018 FVA-nya punya saldo awal 7.000. Oke, perhatikan ini ya. Terus berdasarkan perhitungan fair value, penilaian fair value at fair value tanggal 31 Desember 2018, artinya ini adalah saldo akhir. Saldo akhir FVA-nya adalah 5.000, tetapi dikredit karena loss. Sehingga saldo akhirnya kan harus ditulis di kredit di sini 5.000. Perhatikan. Saldo awalnya 7.000 debit,
saldo akhirnya 5.000 kredit. Berarti mutasi atau perubahan atau delta atas FVA, Fair Value Adjustment-nya adalah sebesar 12.000. 12.000-nya tentu saja di sisi kredit. Berarti 7.000 debit dikurangi 12.000 kredit akan menghasilkan 5.000 kredit. Jelas? Sehingga adjustment-nya adalah Fair Value Adjustment atau FVA-nya akan dikredit bukan sebesar 5.000 melainkan sebesar 12.000. Sehingga jurnalnya adalah unrealized loss / income sebesar 12.000 di debit dan Fair Value Adjustment di kredit sebesar 12.000. Ingat, ini adalah adjusting entries. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dah. Nah, unrealized loss / income ini nanti akan di closing ke income summary. Sementara fair value adjustment / trading yang saldo akhirnya 5.000 ini ya, yang saldo akhirnya 5.000 ini pada tanggal 31 Desember tahun 2018, ini nanti tanggal 1 Januari tahun 2019 saldo awalnya 5.000 bukan 12.000 ya, bukan 12.000. Ingat 12.000 ini kan untuk memunculkan adjustment atau adjusting entries yang 12.000 ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini barusan kita sudah membahas tentang trading securities, kelompok aset investasi berupa trading securities. Bisa debt, bisa share investment. Ada adjusting dan ada closing. Adjustingnya itu nanti akan memunculkan FVA sebagai real account dan akan memunculkan unrealized loss atau gain sebagai nominal account. Karena ada nominal account, maka nanti kemudian nominal account yang berupa unrealized gain atau loss itu tadi harus di closing. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya sekarang kita lanjut ke kelompok non-trading securities. Non-trading securities. Non-trading securities tadi hanya bisa ditempati oleh share investment ya, oleh share investment. Non-trading securities itu dibeli dengan niatan untuk tidak dijual kembali dalam waktu dekat. Pokoknya adalah kalau niatannya itu bukan untuk dijual kembali, udah itu namanya other than trading, itu namanya adalah non-trading securities. Selesai. Karena niatannya tidak untuk dijual, berarti adalah niatnya tinggal untuk di keep sampai dengan maturity date. Kalau di keep sampai dengan maturity date, bagi debt investment itu artinya held for collection ya, held for collection. Kalau held for collection itu hanya miliknya si debt investment. Kenapa? Karena debt investment itu punya tanggal jatuh tempo, kan gitu ya, dia punya tanggal jatuh tempo. Nah, berarti yang non trading securities itu tinggal satu, yaitu share investment. Karena kan tadi kan instrumen investasi kan cuma ada dua, kalau nggak di sisi L ya di sisi E. Oke, non trading securities dinilai at fair value untuk disajikan di neraca. Sama dengan trading securities, non-trading securities ini juga akan dinilai at fair value. Kemudian, non-trading securities itu mencakup, ini saya belum hapus kopasnya. Non-trading securities mencakup instrumen investasi berupa investasi dalam bentuk saham. Ya, investasi dalam bentuk saham. Jadi non-trading securities itu cuma ada satu saja, yaitu investasi dalam bentuk saham. Oke, itu non-trading securities. Nah, sekarang kita lebih detail kita bahas dulu terkait dengan non-trading securities. Non-trading securities itu merupakan aset yang digolongkan sebagai current asset
apabila akan dijual dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi ke depan. Namun, kalau non-trading securities-nya ini tidak akan dijual, tidak ada niatan untuk dijual dalam jangka waktu 1 tahun ke depan atau 1 periode akuntansi ke depan, whichever longer, mana yang lebih lama, maka itu nanti akan digolongkan sebagai non-current asset. Ya, non-current asset. Nah, penggolongan current atau non-current itu kan tergantung ini tadi ya, parameternya berarti adalah dijualnya tuh kapan mau dijualnya. Kalau ada niatan mau dijual nanti tahun depan atau 1 tahun kemudian, maka yaitu berarti current asset. Kalau nanti tidak ada niatan untuk dijual 1 tahun ke depan, ya berarti bukan current asset atau non-current asset. Oke. Non-trading securities itu dinilai at fair value untuk disajikan di neraca. Ya, dinilai juga ini at fair value. Kemudian non-trading securities itu akan disajikan di neraca dengan nilai fair value-nya, at fair value. Udah jelas. Kemudian FVA, fair value adjustment, ada juga di dalam non-trading securities. Fair value adjustment merupakan real account dan akan terbawa terus carried forward selama perusahaan masih memiliki trading securities. Tadi ini sudah kita bahas. Dan ternyata non-trading securities juga ada FVA-nya, fair value adjustment. Kenapa? Karena ternyata trading securities dan non-trading securities itu disajikan di neracanya sama-sama at fair value, sehingga memunculkan adanya FVA, fair value adjustment. FVA itu akan selalu disesuaikan, di-adjust di setiap akhir periode akuntansi, sebagaimana yang sudah kita bahas barusan tadi di trading securities di contohnya Pak Geso tadi. Unrealized gain atau loss yang muncul mendampingi FVA atau fair value adjustment ketika aset investasinya berupa non-trading securities, ya, unrealized gain atau loss-nya tidak menjadi bagian dari income. Kalau dia tidak menjadi bagian dari income, artinya dia di luar net income. Nah, terus apa, Pak? Kemana dia menjadi bagian apa ini, Pak? Unrealized gain atau loss-nya ini. Nah, unrealized gain atau loss ketika satu perusahaannya itu mengelompokkan aset investasinya sebagai non-trading securities, maka unrealized gain atau loss-nya itu menjadi bagian dari comprehensive income. Comprehensive income itu letaknya di bawah net income. Ya, letaknya di bawah net income. Sehingga kalau dia kalau unrealized gain atau loss-nya itu bukan bagian dari net income, maka closingan atau penutupan unrealized gain atau loss untuk non-trading securities ini tidak akan di closing ke income summary. Lupa, kalau tidak di closing ke income summary akan di closing kemana, Pak? Closingan atau penutupan unrealized gain atau loss untuk non-trading securities itu adalah akan di-close ke accumulated other comprehensive income. Pak, saya masih belum paham. Comprehensive income itu apa? Terus other comprehensive income itu apa? Enggak apa-apa, enggak usah khawatir kalau belum paham. Memang di level akuntansi dasar, comprehensive income, other comprehensive income memang tidak dibahas. Itu nanti secara detail rinci akan dibahas di intermediate accounting. Ya, jadi secara singkatnya saja saya gambarkan bahwa comprehensive income itu letaknya di bawah net income. Ibaratnya kalau sampai dengan income statement sampai dengan net income kan kita sudah paham ya. Berarti yang paling atas adalah sales revenue dikurangi COGS, hasilnya gross profit dikurangi dengan SGA expense atau sales general and administrative expense akan menghasilkan operating income atau income from operation. Nah, income from operation dikurangi atau ditambah dengan other income and other expense, kemudian akan menghasilkan net income. Nah, net income kalau disesuaikan lagi, baik ditambah mau dikurangi dengan other comprehensive income, maka nanti
akan menghasilkan comprehensive income yang paling bawah. Paham ya sampai di sini ya? Nah, di sini unrealized gain atau loss yang sebagai pendamping dari FVA ketika perusahaan ini menyusun adjusting entries untuk non-trading securities, maka tidak akan di closing ke income summary, melainkan akan di closing ke accumulated other comprehensive income. Jadi ada akun muncul namanya accumulated other comprehensive income atau accumulated OC, other comprehensive income. Akun accumulated OC disajikan di neraca atau statement of financial position berdasarkan nilai atau saldo akhir periode. Kenapa? Karena neraca itu kan per tanggal 31 Desember. Oke. Nah, sekali lagi, akun accumulated other comprehensive income itu akan disajikan di neraca berdasarkan saldo akhirnya tanggal 31 Desember. Sehingga jurnal terkait dengan non-trading securities, jurnalnya tentu saja cuma ada dua ya, yaitu adjusting dan closing. Adjusting entries-nya adalah fair value pada unrealized gain in case ini mendapatkan keuntungan. Berarti FVA, fair value adjustment di debit, unrealized gain-nya di kredit. Kemudian yang menarik di bukunya Pak Keiso ini ditambahi keterangan slash. Fair value adjustment-nya ini slash non-trading. Ini sebagai penanda bahwa aset investasinya ini dikelompokkan sebagai non-trading securities. Kemudian unrealized gain-nya untuk kelompok non-trading securities ini dikasih slash equity. Maksudnya adalah unrealized gain-nya ini akan ditreatment nanti sebagai equity. Lupa kok equity? Iya. Accumulated other comprehensive income ini kan nanti masuk di neraca. Kalau dia masuk di neraca, berarti dia bagian dari ekuitas, equity. Paham ya? Beda dengan yang atas, yang kelompok trading tadi unrealized gain-nya, ini kan strip income. Ini maksudnya habis dimasukkan di income statement. Habis menjadi pengurang atau penambah untuk menghasilkan net income. Kalau yang ini tidak ada efeknya ke net income. Ditaruhnya di bawah net income untuk menghasilkan comprehensive income. Oke, ini adjusting-nya. Adjusting entry-nya, jurnal penutupnya. Jurnal penyesuaiannya. Kemudian jurnal penutupnya atau closing entries-nya. Yang di close yang mana? Sekali lagi, fair value adjustment itu adalah real account. Sehingga kalau FVA ini merupakan real account, maka tidak di closing. Maka yang di closing adalah yang nominal account. Yang mana nominal account-nya? Yang ini, unrealized gain. Maka unrealized gain slash equity-nya ini akan kita close. Karena gain, saldo normalnya kredit, close-nya harus di debit. Sehingga unrealized gain slash equity di debit, kreditnya adalah accumulated OC. Accumulated OC-nya di kredit. Oke, jadi ini adalah closing entries. Untuk apa? Untuk nge-close nominal account. Nominal account-nya yang mana? Ini, unrealized gain. Tapi karena ini bukan menjadi bagian dari net income, maka nge-close-nya ke accumulated other comprehensive income, bukan ke income summary. Oke? Paham ya? Sekarang kita lihat contoh. Contoh untuk non-trading securities di bukunya Pak Keiso. Langsung aja kita lihat contohnya. To illustrate a sum that Ingrau AG has two securities that it classifies as non-trading. Oke, jadi si Ingrau, ada perusahaan namanya Ingrau, ini dia punya aset investasi. Dia punya dua aset investasi, yaitu semuanya pasti berbentuk shares kan, karena non trading kan berarti semuanya saham, yaitu portofolio investasinya berupa saham semua, tapi perusahaannya beda. Yang satu di Rachel Shop AG dan yang satunya di Zeller Company. Ini adalah posisi aset investasi pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Kita langsung lihat ke poinnya saja, bahwa total cost-nya adalah 293.537, sementara fair value atas kedua aset investasi ini adalah totalnya 284.000.
Berarti karena cost-nya lebih besar daripada fair value-nya, atau fair value-nya lebih kecil daripada cost-nya, maka pasti rugi atau lost. Sehingga di sini ada lost sebesar 9.537, yaitu 293.537 dikurangi 284.000, 9.537. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya, jurnalnya ada apa aja Pak ini? Ini kan kita ingat lagi bahwa ini kita berada di posisi di akhir periode. Kalau akhir periode, ingat sekali lagi bahwa jurnalnya pasti ada dua, yaitu adjusting entries dan closing entries. Yang pertama yang mana Pak? Ya jelas adjusting dulu baru di close. Nggak mungkin closing dulu baru adjusting. Ngaco itu ya. Adjusting dulu baru closing. Sehingga yang pertama kita lakukan adjusting. Adjustingnya kita tahu di sini berarti ini 31 Desember 2017 tahun pertama ya, ini si Ingrau ini. Berarti nanti kita akan memunculkan FVA, Fair Value Adjustment, sebesar 9.537 karena ini rugi berarti FVA-nya akan dikredit. Oke, sehingga Fair Value Adjustment / non trading, ingat ini kelompok aset investasi non trading, sehingga FVA non trading dikredit sebesar 9.537. Kemudian debitnya apa? Teman atau pendampingnya FVA dalam konteks pembahasan kita kali ini adalah unrealized gain atau loss. Karena dia rugi, maka ada unrealized loss di debit sebesar 9.537. Dan ingat karena ini non trading, maka unrealized gain or loss-nya itu / equity, bukan income. Ya, unrealized gain or loss-nya ini / equity, bukan income, karena ini tidak akan di close ke income summary. Ini adjusting entry-nya ya, ini adjusting entry-nya. Oke, kemudian nah ini contohnya untuk yang comprehensive income statement ya. Kan tadi sudah saya bilang ya bahwa OCI, other comprehensive income, itu bukan bagian dari net income. Artinya net income itu berada di atasnya other comprehensive income. Nah, other comprehensive income salah satu isinya adalah unrealized gain or loss on non-trading securities. Pak, Bapak tadi bilang bahwa OCI atau other comprehensive income itu salah satu isinya adalah unrealized loss on non-trading securities. Berarti ada komponen lainnya dong Pak? Ada. Tapi saya enggak mau bahas di sini. Kenapa? Karena itu ranahnya dari intermediate accounting. Jangan khawatir, nanti kalian akan belajar tentang comprehensive income statement di intermediate accounting. Sekarang yang wajib kalian ketahui adalah bahwa other comprehensive income itu berada di net income, dan unrealized gain or loss / equity dari non-trading securities itu tidak mempengaruhi net income, alias terletak di bawahnya net income untuk menghasilkan comprehensive income. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan closing entry-nya Pak? Dengan jurnal closing-nya, penutupnya. Nah, ingat tadi bahwa unrealized gain or loss untuk non-trading securities ini akan di close ke kredit, karena kan tadi loss kan debit, sehingga nge-close-nya di kredit. Dan perhatikan bahwa akun pendamping untuk closingnya bukan income summary, melainkan accumulated other comprehensive income. Accumulated other comprehensive income. Oke, sekarang coba kita kita analogikan dengan kalau perusahaan itu, nge-close-nya ke income summary. Kalau dia nge-close-nya ke income summary, ininya kita ganti misalnya dengan income summary, maka income summary itu kan akan berlari, bahasa gampangnya akan lari, dan ujung pelariannya itu akan berada di profit, di return earning. Itu kalau income summary. Nah, ini kan bukan income summary.
Ya, ini kan bukan income summary, melainkan accumulated other comprehensive income. Maka accumulated other comprehensive income pelariannya ujung-ujungnya tetap sama, dia akan berakhir di equity juga. Returning itu kan equity ya, returning juga equity. Accumulated other comprehensive income itu demikian juga ya, dia akan berlari dan ujung pelariannya ada di equity. Equity itu adanya di neraca atau statement of financial position. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti penyajiannya adalah, perhatikan, equity. Ini contoh aja ya. Berarti yang akan kita lihat tuh yang ini, accumulated other comprehensive income di debit sebesar 9.537. Nah, ingat ini kan tadi kan unrealized gain or loss equity-nya ini kan tadi loss tadi ya. Kalau loss berarti accumulated other comprehensive-nya ini adalah accumulated other comprehensive loss. Ya. Karena tadi rugi sebesar 9.537. Kalau loss berarti mengurangi ekuitas. Oke. Sehingga ini sehingga ini accumulated other comprehensive income-nya berupa minus, dalam kurung ini kan artinya minus 9.537, sehingga bersifat kontra equity. Kan tadi saya bilang ya bahwa andaikan di sini ini di closingnya ke income summary, kan akan ujung pelariannya berada di sini nih, di return earning. Tetapi untuk non trading securities, accumulated other comprehensive income yang di closing ke accumulated other comprehensive income, nah accumulated other comprehensive income ini pelariannya ujungnya bukan ke return earning, melainkan masuk ke sini accumulated other comprehensive income atau loss, dan ini akan menjadi bagian dari equity ya, bersamaan dengan return earning. Jadi ujung-ujung pelariannya sih sama aja, kandang atau kamarnya sama aja, yaitu di equity section di neraca. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, itu di tahun pertama. Berikutnya adalah bagaimana dengan perjalanannya si Ingrao. Sekarang misalkan Ingrao berada di posisi tanggal 31 Desember tahun 2018. Kalau yang tadi kan 31 Desember tahun 2017. Sekarang dia berada di posisi 31 Desember tahun 2018. Kita lihat aset investasinya adalah Rachel dan Zeller. Tahun 2017 siapa? Rachel dan Zeller. Oh, masih sama ini. Portofolio investasinya masih sama, yaitu Rachel dan Zeller. Pada tanggal 31 Desember tahun 2018 kita lihat cost-nya totalnya 293.537, fair value-nya totalnya 295. Oh, berarti ini gain. Kenapa? Karena fair value-nya lebih gede daripada cost-nya. Unrealized gain-nya adalah sebesar 1.637. Ini posisi tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, sekarang berapakah nilai adjustment atas FVA pada posisi tanggal 31 Desember tahun 2018? Nah, untuk mencari atau mengetahui itu, maka kita harus ngedraft the account. Kita harus ngedrafting the account seperti ini, seperti tadi ya. Jadi FVA adjustment, fair value adjustment, ini kan real account tadi ya. Saldo awalnya tadi kan 9537 ya, 9537 nih kan, 9537 di kredit FVA nya. Oke, berarti 9537 di kredit di sini, 9537 di kredit. Kemudian saldo akhirnya adalah harus 1637 di debit. Ya, karena untung kan berarti FVA-nya menambah aset investasi. Berarti di debit. 1637 di debit di sini. 1637. Dari 9537 saldo awal ke saldo akhir 1637, berarti ada mutasi penyesuaian berapa besarnya, yaitu 11174. Ya. 9537 kredit ditambah 11174 debit, hasilnya 1637 debit.
Paham ya sampai di sini ya? Oke, sip. Berarti nilai adjustmentnya adalah 11.174. Sehingga kita tulis fair value adjustment slash non trading di debit 11.174. Kemudian unrealized gain or loss slash equity, karena ini non trading securities, di kredit untung sebesar 11.174. Oke, coba dipahami ya. Oke, ini kan adjustmentnya. Bagaimana dengan closingnya? Oke, sekali lagi ini yang unrealized gain atau lossnya yang 11.174 ini tidak ngaruh ke net income ya, diletakkan di bawahnya net income menjadi komponen pembentuk bagian dari comprehensive income, letaknya di sini. Karena ini tadi merupakan keuntungan ya, karena untung kan tadi kan ya, 11.174 ini merupakan keuntungan. Karena unrealized gain or lossnya di sisi kredit kan berarti untung, makanya menambah net income 201.400 ditambah 11.174 sama dengan 212.574. Kalau yang tadi yang tahun 2017 rugi berarti mengurangi. Oke. Nah, sekarang kita lihat closing entry-nya. Closing entry-nya yang di close yang mana, Pak? Yang di close tentu saja adalah yang unrealized gain or loss, karena ini nominal account. Kenapa nominal account? Karena dia masuk di comprehensive income. Comprehensive income letaknya di bawah net income, jadi sama-sama nominal account. Jadi yang di close adalah unrealized gain or loss slash equity. Saldo awalnya di debit pas adjustment entry-nya, adjusting entry-nya ya, di kredit, sehingga di close berarti di debit. Sehingga unrealized gain or loss slash equity di debit 11.174. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya ya accumulated OCI, accumulated other comprehensive income, di kredit sebesar 11.174. Karena accumulated OCI-nya berada di sisi kredit, maka kemudian ini namanya untung. Ya, namanya untung. Nah, berapakah saldo accumulated OCI-nya? Ya, berapakah saldo accumulated OCI-nya? Saldo accumulated OCI-nya bukan 11.174, bukan, melainkan 1637. Loh Pak, 1637 itu asalnya dari mana? Perhatikan di account-nya. Saldo awal accumulated OCI, ingat karena accumulated OCI kan tadi masuknya di equity. Equity itu adanya di neraca. Akun-akun yang masuk di neraca itu berarti real account. Kalau real account kan nggak pernah di closing, berarti ada terus. Kan gitu. Sehingga ini ada accumulated other comprehensive income. Saldo awalnya 9537. Kemudian, nah, berdasarkan closing ini, accumulated other comprehensive income ternyata di kredit sebesar 11.174. Berarti saldo akhir accumulated OCI-nya adalah 1637. Ekuitas itu letaknya di sisi sebelah kanan tanda sama dengan, kan gitu. Kalau di sebelah kanan tanda sama dengan berarti saldo normalnya adanya di kredit. Lah ini di kredit 1637, berarti ini ditambah, bertambahnya di kredit. Sehingga ini 1637 ini positif, bukan negatif. Sehingga total equity-nya adalah 1.200.000 ditambah 327.600 ditambah lagi dengan accumulated OCI sebesar 1637, hasilnya total equity-nya adalah 1529237. Paham ya sampai di sini ya? Oke, dah. Berarti kita sudah melalui semua tahapan ketika perusahaan itu berada di tengah waktu akhir periode untuk kelompok aset investasi trading dan untuk kelompok aset investasi non trading. Ingat lagi bahwa kelompok trading securities itu bisa ditempati baik oleh debt securities, debt investment maupun oleh share investment. Sementara untuk non trading securities hanya ditempati oleh share investment. Dan satu lagi untuk held for collection itu hanya ditempati oleh debt investment ya, untuk debt investment. Nah, debt investment itu nanti akan disajikan, dinilai dan disajikan di laporan keuangan itu based on amortized at amortized. Nilainya adalah nilai setelah
lakukan amortisasi. Jadi kita lihat di sini, held for collection securities disajikan di neraca at amortized. Artinya seperti sudah saya jelaskan tadi, ditambah atau dikurangi dengan diskon amortization atau premium amortisasi premium atau amortisasi diskon. Itu ya. Kalau dia awalnya itu dibeli at diskon, berarti harus ditambah. Kemudian kalau dia awalnya dibeli at premium, berarti harus dikurangi untuk mendapatkan nilai at amortized. Oke, itu held for collection securities. Contohnya nggak ada di bukunya Pak Keso, tapi contohnya sebenarnya sederhana aja. Itu sama dengan ketika kita belajar di chapter tentang obligasi atau bonds. Hanya di balik sudut pandangnya. Kalau kita belajar di bonds atau obligasi itu sudut pandangnya perusahaan yang diinvestasiin atau si debitur. Nah, kalau sekarang kita belajar di sini, ini sudut pandangnya adalah dari kreditur atau perusahaan yang menginvestasikan hartanya. Berikutnya, yang terakhir adalah penyajian aset investasi. Penyajian aset investasi maksudnya adalah, kalau yang sebelumnya, bagian sebelumnya itu kita berbicara tentang angkanya berapa. Kalau sekarang berbicara tentang bagaimana teknis untuk menempatkan atau menaruh atau meletakkan aset investasi di neraca atau statement of financial position. Oke, kita lihat. Aset investasi itu akan dikelompokkan sebagai investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Waduh Pak, kok mumet lagi saya? Udah tadi awalnya ada equity, ada cost, ada consolidation, kemudian ada trading, non-trading, kemudian held for collection, sekarang ada lagi jangka pendek, jangka panjang, atau short term investment dan long term investment. Waduh Pak, gimana kok Pak, saya bingung. Jangan usah bingung. Nah, sekarang saya runut lagi, saya ulang lagi. Kalau berbicara tentang cost, equity, dan consolidation itu berbicara tentang share investment based on persentase kepemilikan. Bicaranya kapan? Bicaranya adalah ketika berada di tengah waktu, tengah periode. Nah, kalau berbicara tentang trading, non-trading, dan held for collection, itu berbicaranya adalah berbicara di saat tengah waktu, akhir periode. Nah, sekarang kita berbicara tentang short term investment atau long term investment. Itu artinya kita sedang berbicara mengenai peletakan atau penempatan atas aset investasi di neraca atau statement of financial position. Paham ya? Jadi jangan bingung, nggak ada bingung di sini. Oke, kita lihat. Investasi jangka pendek atau short term investment. Short term investment nama lainnya adalah marketable securities. Marketable securities. Itu short term investment. Kriteria short term investment adalah bahwa aset investasi yang tergolong ke dalam short term investment itu harus siap untuk dan dapat dengan mudah dijual. Readily for sold. Siap dan dapat dengan mudah untuk dijual. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama atas short term investment. Yang kedua kriterianya adalah dimaksudkan untuk dikonversi menjadi cash dalam waktu 1 tahun atau 1 periode ke depan, whichever longer, yang mana yang lebih panjang. Jadi kriteria untuk diletakkan di dalam neraca, dikelompokkan sebagai short term investment ada 2. Yang pertama, siap dan mudah untuk dijual. Aset investasinya sudah siap dan gampang banget ngejualnya, yang pertama. Yang kedua adalah akan dikonversi menjadi cash, atau dengan kata lain akan dijual dalam waktu 1 tahun ke depan, tidak lebih dari 1 tahun ke depan. Itu nanti kalau begitu kriteria dua kriteria ini terpenuhi, maka itu nanti akan tergolong sebagai short term investment. Oke ya. Short term investment disajikan di neraca atau statement of financial position langsung pada nilai at fair value-nya. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa trading securities kemudian non trading securities itu akan disajikan di neraca based on atau at fair value ya, at fair
value. Kemudian investasi jangka pendek dimasukkan ke dalam kelompok aset lancar, ya jelas. Jadi marketable securities ini merupakan current asset atau aset lancar. Bagaimana dengan contohnya? Coba kita lihat di buku Pak Keso. Contohnya seperti apa? Nah ini. Jadi short term investment at fair value diletakkan di bawah kelompok current assets. Kalau di sini nilai short term investment untuk PACE SA adalah 147.000, angka 147.000 itu sudah menunjukkan angka at fair value. Sekali lagi, angka 147.000 itu sudah menunjukkan angka at fair value. Pak, berapakah nilai cost-nya? Ini bukan cost ya, 147.000 ini fair value, bukan cost. Cost-nya berapa Pak? Oh gampang, tinggal 147.000 ditandingkan dengan saldo fair value adjustment atau FVA. Loh Pak, FVA-nya di mana? Lihat di ledger atau buku besar. Ini nggak kelihatan di neracanya. Ingat bahwa di neracanya ini aset investasi langsung disajikan, dituliskan angkanya at fair value. Kalau mau tahu cost-nya, lihat buku besar, buka ledger, lihat atau cari akun FVA, fair value adjustment, lihat saldonya debit atau kredit. Ya, kalau saldonya debit berarti kan ketambahan, harus dikurangi cost-nya. Kalau saldonya kredit kekurangan, berarti harus ditambahkan untuk mendapatkan cost-nya. Kan gitu. Selesai, ya. Nah, terus ini accumulated OC itu yang nanti. Coba kita lihat dulu teorinya lagi. Ini investasi jangka pendek atau short term investment. Bagaimana dengan long term investment? Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu dimasukkan ke dalam kelompok aset investasi tersendiri. Di luar current asset maksudnya. Intinya adalah bahwa long term investment akan dikeluarkan atau tidak boleh dimasukkan bersama dalam kelompok aset lancar, tidak boleh. Kriteria long term investment adalah aset investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai investasi jangka pendek. Selesai. Other than short term investment itu namanya long term investment. Yang tidak memenuhi dua kriteria ini langsung saja itu disebut sebagai long term investment yang tidak memenuhi dua kriteria ini. Selesai. Itu kriteria untuk long term investment. Long term investment berbentuk shares disajikan dalam neraca secara at cost. Long term investment berbentuk shares disajikan di neraca at cost. Apakah at cost? Coba nanti kita lihat contohnya ya. Long term investment berbentuk shares yang menggunakan metode equity disajikan dalam neraca secara equity, adjusted by dividend and income. Kemudian long term investment berbentuk debt disajikan dalam neraca secara at amortized. Jelas. Oke, coba kita lihat contohnya. Long term investment. Oke. Investment in health, yang ini ya contohnya ya. PACE SA. Oke. PACE SA tadi. Short term investment kita lihat dikelompokkan di current asset sebesar 147.000. Ini yang short term investment at fair value. Kemudian investment in held for collection debt securities. Ini kalau debt securities kan berarti, dan dia diniatkan untuk held for collection berarti dinilai at amortized cost sebesar 20.000. Kemudian investment in shares of less than 20% owned companies at fair value. Kalau yang investasi atau investment aset investasi yang mana investornya si PACE ini dia berinvestasi di situ tapi kepemilikannya kurang dari 20%, maka dia akan dinilai at fair value. Berarti kopas saya nih tadi kayaknya keliru. Yang mana nih? Long term investment berbentuk shares yang disajikan dalam neraca secara at cost. Kurang ditambahi. Ini akan disajikan
dalam neraca secara at fair value. Ya, ini kurang saya tambahkan. Oke, long term investment yang berbentuk shares dan kemudian dia nanti menggunakan, bukan disajikan ini ya, ini menggunakan metode cost, yang menggunakan metode cost. Jadi kan untuk aset investasi dalam bentuk shares itu kan tadi pilihannya adalah, treatment akuntansinya adalah apakah dia itu menggunakan cost method, equity method, ataukah consolidation. Kalau dia menggunakan metode cost atau cost method, maka nanti dia akan disajikan dalam neraca secara at fair value seperti yang ini. Investment in shares of less than 20% owned by the companies itu akan dinilai at fair value sebesar 30.000. Nah, investment yang in shares yang persentase kepemilikannya antara 20 sampai dengan 50%, maka dia akan disajikan at equity, nilainya 150.000. Loh Pak, ini kenapa at equity? Ingat, karena disajikan at equity karena kemudian dia itu kan adjustmentnya kan dua tadi ya. Adjustmentnya yang pertama untuk mengadjust dividen yang dia terima, yaitu akan mengurangi share investment, dan yang kedua adalah untuk mengadjust pemberitahuan atau income yang dihasilkan oleh si investee dengan jalan menambah share investment. Itu kalau equity method. Jadi untuk yang persentase kepemilikannya itu antara 20-50%, maka akan disajikan di neraca kelompok long term investment yang di sini, long term investment. Kemudian dia disajikannya at equity, bukan at fair value. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dah. Kemudian fair value adjustment sudah langsung terkandung dalam akun investasi, stated at fair value. Akun fair value adjustment. Nah, fair value adjustment ya berarti ya karena dia akun real, berarti tinggal kita lihat saldo akhirnya sebagai atau sesuai dengan seperti ini. Misalkan fair value adjustment saldo akhirnya 1637, ya sudah, ini 1637. Ini langsung disajikan. Ya. Fair value adjustment sudah langsung terkandung di dalam akun investasi. Tapi ini fair value adjustment ini tidak disajikan secara eksplisit ya. Artinya akun fair value adjustment itu tidak akan tampak secara mandiri atau tersendiri, akan tampak di neraca. Ini kan di sini kan nggak ada namanya fair value adjustment di kelompok aset di sini. Tidak ada namanya fair value adjustment. Lah fair value adjustmentnya di mana Pak? Fair value adjustmentnya sudah terkandung di sini nih. Investment in shares of less than 20% owned company at fair value. Nah, FVA-nya itu sudah terkandung di sini. 30.000 ini sudah mengandung fair value adjustment. Kemudian accumulated other comprehensive income disajikan di neraca di under equity section. Tadi sudah kita lihat ya. Kalau dia accumulated OCI, maka income di sini artinya menambah equity, sementara accumulated other comprehensive loss disajikan di neraca di bawah equity section juga, namun mengurangi ekuitas atau equity. Oke, paham sampai di sini ya? Oke. Nah, sampai di sini pembahasan kita sudah tuntas berarti ya, terkait dengan tahapan yang ketiga, yaitu ketika satu perusahaan itu berada di akhir periode akuntansi, yang mana perusahaan akan melakukan penilaian at fair value, kemudian penyajian dan pelaporan. Penilaian tadi, maka aset sekuritisnya, aset investasinya, sekuritisnya itu akan dikelompokkan ke dalam trading, non-trading, atau held for collection. Trading bisa dihuni oleh atau diisi oleh debt investment dan share investment, sementara non-trading ini cuman
share investment, dan held for collection securities hanya debt securities. Kemudian jangan bingung dengan istilah trading, non-trading, dan held. Itu hanya dibahas ketika membahas mengenai penyajian di laporan keuangan. Artinya di akhir periode akuntansi. Berbeda dengan yang cost method, equity method, atau consolidation. Itu pembahasannya adalah ketika dia berada di tengah waktu, tengah periode. Oke. Ingat bahwa ketika berada di akhir periode, maka akan selalu ada dua jurnal, yaitu jurnal penutup jurnal penyesuaian dulu yang pertama, kemudian yang kedua adalah jurnal penutup. Nah, closing antara trading securities dan non-trading securities itu berbeda. Kalau closing untuk trading securities itu nge-close-nya ke income summary, larinya ke return earning berarti ya. Kemudian kalau nge-close untuk kelompok investasi non-trading securities itu nanti nge-close-nya ke accumulated OCI. Accumulated OCI itu akan bentuk akun tersendiri di bawah ekuitas, di bawahnya return earning. Oke, kalau gitu sudah selesai pembahasan kita terkait dengan investment atau investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kita dapat makin paham, lebih paham lagi. Dan jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.